Hari ini kita FPD dalam rangka transformasi pengelolaan perubahan untuk optimisasi pengelolaan aset negara yang diselenggarakan oleh Komisi Kejaksaan, di mana saya selaku Badan Pengelola Aset Pengelolaan Aset Kejaksaan Agung untuk menyampaikan informasi terkait dengan integrasi pengelolaan perubahan dalam sistem pengelolaan aset dari perspektif kejaksaan. Tadi saya sudah mendengarkan sambutan dari Pak Ketua Komisi Kejaksaan, kemudian juga Inspektur Ibu Dia, kemudian juga dari Pak Ambar sebenarnya sudah lengkap, baik permasalahan maupun jawaban. Nah, adanya FGD ini tentu saja terkait dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, di mana berdasarkan pasal 76 ayat 1 dan 2 dan juga 3 bahwa fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang sebelumnya menjadi fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dialihkan fungsinya dan unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi dimaksud menjadi fungsi dan bagian dari unit organisasi yang membidangi pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah tentu saja Badan Pemulihan Aset. Selanjutnya apa yang dialihkan, yaitu ini kelihatannya keseluruhan meliputi sumber daya manusia, tadi disampaikan oleh Pak Akbar sekitar 1.400-an pegawai, kemudian juga perlengkapan. Nah, perlengkapan ini juga tentunya aset. Dan aset, anggaran, dan dokumen. Anggaran sekitar 10 miliar, kemudian perlengkapan saya kira eh, banyak, dan juga aset-aset tadi ada yang sudah aset sendiri, ada juga yang masih nyewa ya Pak. Ini tentu permasalahan sendiri. Dan pengalihan ini dilakukan paling lama 1 tahun sejak tanggal peraturan presiden ini diundangkan, yaitu pada tanggal 6 November 2024. Jadi saat ini mungkin sudah jalan kira-kira eh, setengah bulan, masih ada 11 bulan setengah lagi. Nah, oleh karena itu sebenarnya apabila melihat Perpres ini tentu saja mungkin lebih cocok yang jadi narasumber itu Jambin untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi, khususnya masalah SDN, kemudian masalah kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi tidak masalah, tetapi nanti hal ini tentu saja akan saya sampaikan kepada Pak Jambin maupun Pak Karocana, di mana di Kejaksaan adalah satu organisasi yang eh, untuk memikirkan portal adalah di Biro Perencanaan. Saya yakin bahwa seperti disampaikan oleh Pak Akbar tadi, eh, pemerintah akan memberikan suatu jalan yang terbaik. Saya kira tidak perlu galuh, kita tunggu bagaimana, dan kami pun juga mengharapkan mudah-mudahan semua ini berjalan dengan lancar dan juga bisa eh, meningkatkan kinerja kita sendiri. Karena seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Bapak-Bapak dari Rubasan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 30A, bahwa dalam penguasaan kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana atau aset lainnya kepada negara korban atau yang berhak. Nah, kemudian dari undang-undang ini kemudian terbitlah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 sebagai eh, perubahan ketiga dari Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi tata kejaksaan, dan dilanjuti dengan Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat Peraturan Jaksa Agung Nomor 006 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kejaksaan Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut, dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut dibentuklah Badan Pemulihan Aset, di mana kegiatan penelusuran,
perampasan dan pengambilan aset tersebut sebelumnya ditangani oleh Pusat Pemulihan Aset, ya, salah satunya dulu sebagai kampusnya Bu Sri. Makanya tadi beliau merupakan dengan lancar. Nah, saya ini malah nggak lancar. Jadi terima kasih Bu. Jadi tadi sudah disampaikan, maka saya ini coba mengulang sedikit-sedikit. Kalau salah mohon dimaafkan. Nah, kemudian struktur ini sudah kita bentuk sebelum adanya Perpres, di mana dalam struktur organisasi Badan Pemulihan Aset ini juga eh, kami menyantumkan dalam tugas dan fungsi bukan hanya masalah penelusuran, perampasan dan juga pengembalian aset, tetapi juga ada suatu organ yang melakukan manajemen pengelolaan aset termasuk barang bukti. Maksud saya di sini waktu itu adalah bagaimana kita melihat kondisi barang bukti baik di Rubasan maupun yang di Kejaksaan ini kurang terawat dan sebagainya. Oleh karena itu maka fungsinya adalah untuk melakukan penataan yang lebih secara administratif lebih baik, kemudian juga melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Rubasan. Namun dalam perkembangannya maka dengan Perpres 155 tadi bahwa Rubasan dialihkan kepada kejaksaan. Oleh karena itu barangkali apakah nanti sesuai dengan bagan struktur organisasi yang sudah kami buat atau mungkin belum, maka tentu saja nanti bisa akan kita godok bersama dengan Kepala Biro Perencanaan dan barangkali juga masukan dari Bapak Ibu sekalian dari Rubasan sehingga apa yang menjadi permasalahan tersebut bisa diatasi dalam badan ini. Dalam struktur yang sekarang, maka untuk tingkat pusat, masalah pengelolaan barang bukti ini tentu saja bisa masuk dalam bidang manajemen pengelolaan aset di bawah Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset. Kemudian di tingkat Kejati itu yang mengelola adalah subbidang manajemen pengelolaan aset pada asisten pemulihan aset pada Kejaksaan Tinggi. Kemudian di Kejari di sini ada seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Kemudian di Kejari masuk dalam subseksi intelijen dan perdata dan tata usaha negara. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi bahwa tidak setiap daerah ini ada suatu rubasan, di mana catatan beliau rubasan ada sekitar 210, tetapi yang beroperasi adalah 64 satker. Maka saya kira inilah nanti harus kita atur bagaimana struktur ini di Badan Pengelolaan Aset seperti apa, sehingga dengan demikian maka baik dari segi SDM maupun juga dari segi aset dan sarana prasarana bisa berjalan dengan baik, khususnya untuk menjamin tadi bagaimana karir dan juga yang lain para pegawai tersebut. Apakah nanti seluruh pegawai ini masuk ke Badan Pengelolaan Aset Kejaksaan atau masih di Kementerian Hukum, saya kira, atau Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan, saya kira kalau menurut Perpres ini adalah kekejaksaan. Nah, kalau masuk kejaksaan, saya kira bagi kami adalah hal yang positif karena memang di Badan Pengelolaan Aset sendiri masih memerlukan banyak sekali pegawai. Karena apa? Karena kalau ini setingkat eselon 4 di Kejari, maka tugas daripada kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini adalah mengelola barang bukti, mungkin apa yang sudah dilakukan oleh Rubasan, juga melakukan penelusuran, kemudian perampasan dan pengalian, penyelesaian aset. Ini tentu saja sangat berat sekali. Nah, oleh karena itu kalau dalam seksi yang lain ini ada eselon 5-nya, tetapi untuk kasih yang ini tidak ada. Oleh karena itu perlu dibentuk suatu pelaksana yang banyak. Karena kondisi saat ini adalah khususnya dalam pengelolaan aset termasuk barang bukti ini yang kurang baik.
sehingga banyak nilai-nilai barang bukti atau aset barang rampasan yang nilainya tinggi ini akhirnya menjadi sangat berkurang atau bahkan tidak ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Akbar, misalkan di eh, Sulawesi Selatan itu banyak sekali kontainer yang jadi barang bukti yang mungkin sudah inkrah tapi sampai sekarang belum selesai karena memang dilelang tidak laku, Pak. Nah ini karena kondisi kita ini taksiran dari KPKN itu terlalu tinggi sehingga berkali-kali dilelang juga tidak akan berhasil. Kondisi yang lain untuk barang-barang seperti tanah dan sebagainya, pemeliharaan yang kurang baik maka juga banyak yang diduduki orang atau mungkin juga modus-modus sekarang ini banyak barang bukti yang berharga misalkan tanah itu ada hak tanggungannya. Nah inilah suatu kondisi. Oleh karena itu ke depan memang pengelolaan aset ini tadi disampaikan oleh Pak Akbar adalah mengandung suatu misi juga pelindungan hak asasi manusia. Nah oleh karena itu pemikiran kami yang paling berat memang sekarang ini adalah bagaimana mengelola aset itu sehingga eh, nilainya tidak turun, kalau turun hanya sedikit. Nah ini memerlukan di lain Pak, selain SDM kurang, itu juga masalah anggaran yang tersedia. Di Badan Pengelolaan Aset tahun 2025 ini untuk kegiatan mungkin pengelolaan aset termasuk barang bukti, kemudian juga untuk penelusuran, kemudian juga untuk eh, melakukan perampasan dan juga eh, penyelesaian ini hanya sekitar 95 miliar rupiah. Tadi sampai kalau perubahan adalah 10 miliar, artinya kalau sampai beralih, nah anggaran yang untuk mengelola barang bukti ini adalah sekitar 10 miliar rupiah. Ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karena apa? Eh, kita juga berharap bahwa mobil yang disita ini juga harus dipelihara, mungkin paling tidak seminggu sekali dipanasi, misalkan juga dibersihkan sehingga nilainya tidak turun. Nah, oleh karena itu juga harus ada suatu kerjasama dengan bidang yang lain, yaitu bidang itu satu bidum untuk perkara-perkara yang mudah rusak misalkan dan nilai tinggi, maka bagaimana caranya kita dapat melakukan pada saat masih penyidikan atau penuntutan bisa melakukan lelang berdasarkan pasal 45 KUHP. Dengan demikian maka hal ini akan lebih menguntungkan kedua belah pihak dan yang kedua juga akan menghemat biaya dan juga pemeliharaannya. Nah oleh karena itu eh, salah satu fungsi nanti daripada bagian barang bukti dan pengelolaan aset ya saya kira memberikan satu rekomendasi kepada para mungkin penyidik atau JPU untuk melakukan lelang. Nah, bagaimana? Tentu saja yang paling penting bahwa dalam saat penyidikan tentu saja lelang juga selain dari kita juga harus ada suatu persetujuan dari pemilik barang semula. Karena ada kemungkinan barang tersebut bukan dirampas negara tapi kembali pada pemilik. Nah, demikian saja dari sikap dalam tingkat penuntutan saya kira juga harus seizin majelis hakim yang menyidangkan. Nah inilah suatu cara bagaimana juga jangan sampai barang-barang tersebut menumpuk di rubasan dan tidak ada kejelasan. Tadi sampaikan oleh Pak Akbar, sampai misalkan gula mencair, kemudian pupuk, kemudian minyak juga sudah mungkin tempatnya berkarat dan bocor sehingga berkurang. Nah ini hal seperti ini harus dihindarkan sehingga hal-hal yang demikian maka kalau bisa segera dilakukan lelang sebelum perkara tersebut selesai, syukur di tingkat penyidikan. Kemudian untuk barang-barang teman saya kira ya segera untuk dilakukan. Permasalahan-permasalahan mungkin yang saat ini lebih parah adalah suatu barang bukti atau rampasan yang berupa kapal. Nah ini penyimpanannya sangat susah. Maka banyak sekali sekarang ini kapal-kapal yang tenggelam sehingga tidak bisa dilakukan tafsiran dan juga tidak bisa dilelang. Dan apa yang bisa pun seperti ada satu kapal di Batam ini biaya sangat tinggi. Ya, untuk pengawasan saja itu sebulan hampir 100 juta.
Kemudian kemarin geser dari tempat itu untuk memerlukan biaya sekitar 2,5 miliar. Ini belum, nah ini biaya dari mana? Oleh karena itu khususnya masalah kapal ini tentu saja sangat resiko untuk itu. Nah ini beberapa, saya dulu masuk ke badan penasihat saya kira enak saja karena mungkin hanya melelang dan sebagainya, ternyata permasalahan-permasalahan itu barang yang disita itu banyak sekali permasalahan. Ya, mungkin tadi ada hak tanggungannya atau mungkin yang disita ternyata hanya sertifikatnya, tetapi dalam putusan eh, apa yang dirampas hanya sertifikatnya sehingga tanahnya tidak bisa di apa dilelang. Nah, karena itu maka fungsi jaksa peneliti maupun jaksa penyidik ini atau mungkin harus benar-benar teliti. Jangan sampai misalkan barang rampasan dan narkoba di situ disita sertifikat hak milik nomor sekian, cuma tanahnya tidak disita. Sehingga setelah putusan yang bisa dirampas cuma sertifikatnya, tanahnya kembali kepada terpidana. Nah, karena memang dalam putusan tidak sebutkan. Nah, ini adalah suatu kecerobohan daripada jaksa pada waktu melakukan penelitian dan juga penuntutan. Oleh karena itu, hal seperti ini mestinya ya harus dilakukan suatu eksaminasi atau mungkin juga kalau memang salah juga harus dilakukan suatu hukuman sehingga tidak terjadi suatu permasalahan lain. Kemudian juga permasalahan masyarakat berkembang misalkan penyitaan seperti semeter, kemudian seperti perkebunan ini selama menunggu ini yang mengelola siapa? Nah, inilah suatu permasalahan juga. Lalu karena itu eh, semakin depan semakin kompleks dan BPN ini sangat seksi. Nah oleh karena itu ke depan jangan sampai BPN ini hanya suatu tempat untuk eh, menampung permasalahan gitu. Nah tapi bagaimana BPN ini bisa benar-benar menyelesaikan, mengembalikan khususnya kerugian keuangan negara dan juga kerugian korban akibat dari suatu tindak pidana. Nah, kembali kepada perubahan ini saya kira Pak Akbar, insya Allah kita nanti bisa duduk bersama mencari solusi yang terbaik dan mudah-mudahan pengalihan ini tentu saya semua mempunyai niat untuk uh, hal yang baik. Khususnya sekali lagi saya kira sama. Mungkin kalau kawan-kawan di Rubesan resah nanti bagaimana? Nah, saya sendiri juga resah. Nah, ini bagaimana untuk bisa menerima dan kawan-kawan ini mencari lebih happy daripada waktu di Rubesan kan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu maka saya harapkan kepada kawan-kawan di daerah bisa para kasih pemeriksaan dan barang bukti, kemudian juga berkoordinasi dengan rubasan setempat. Barangkali bagaimana sebelum ada suatu peralihan sudah barangkali datanya masuk, kemudian juga barangkali kendala-kendala dan mungkin barangkali suatu masukan-masukan yang perlu sehingga pada saatnya sudah bergabung maksimum 1 tahun ini semua bisa berjalan lancar dan juga eh, memberikan suatu manfaat keuntungan untuk semuanya. Itu ke harapan saya. Namun demikian sekali lagi pengalihan ini adalah lebih banyak nanti porsi daripada Biro Perencanaan, kami adalah Pak Jambin karena berkaitan dengan SDM, aset dan sebagainya. Kemudian juga tentu saja kami juga dari sisi teknis, kemudian struktur organisasi bareng nanti untuk memberikan suatu masukan dan insya Allah akan kita buat yang terbaik. Dan memang di mana-mana kendala perubahan adalah usaha pertama koordinasi, yang kedua juga tadi masalah anggaran, kemudian juga kewenangan ini menjadi kendala sehingga barang menjadi rusak. Ini sebelumnya pada waktu saya karucana itu saya sudah pengen juga bagaimana untuk itu dan kami sekarang berpikir sebenarnya di Kejaksaan ada tanah di Jakarta Selatan itu sekitar 2,5 hektar barangkali bisa membuat suatu rubasan yang tadi sampaikan Pak Akbar di Jakarta belum ada. Nah mudah-mudahan bisa dibuat suatu
rubasan yang representatif sehingga barang-barang yang mudah rusak bernilai tinggi itu bisa tersimpan, terkelola dengan baik dan pada saat dieksekusi nanti tadi yang sampaikan perlindungan hak asasi manusia ini tetap terjamin. Orang mungkin bertahun-tahun tidak ketemu barangnya, ketemu barangnya, oh ternyata mobil kesayangan saya masih seperti dulu, sehingga tidak eh, berpaling ke mobil yang lain. Nah, mungkin itu beberapa yang saya sampaikan dan sekali lagi bahwa dari perspektif kejaksaan maka jelas bahwa nanti rubasannya akan bergabung pada Badan Pemulihan Aset di pusat dan di Kejari tentu saja dengan sementara dengan eh, seksi pemulihan aset dan barang bukti dan di Kejati dengan extend pemulihan aset. Namun demikian saya kira tentu saja dengan melihat struktur organisasi kejaksaan maupun organisasi di pemulihan aset barangkali juga bisa mungkin dibentuk suatu mungkin struktur yang lebih efektif, efisien dan juga dapat memberikan suatu solusi yang terbaik untuk SDM-nya barangkali. Demikian Pak, terima kasih dan tadi saya mendengarkan uraian dari Pak Akbar ini tambah pusing. Ini memang kenyataan seperti itu Pak, bukan ke tersinggung, memang tambah pusing karena saya juga pernah jaksa, pernah kajari, pernah kajati, jadi juga sering bahkan dulu misalkan dengan kawan-kawan dari LP misalkan Pak ini sudah bulan sekian anggaran itu sudah habis, belum bisa cair. Pak, tolong sampaikan Pak Bupati diutangi dulu. Nah, itu biasa kita koordinasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sudah paham Pak dan saya sendiri saya kira sudah paham dan ini bukan suatu hal dari apa sekat dinding satu sama lain tidak melihat sehingga untuk gabung kaget. Tapi ini sudah antara kawan kejaksaan dengan Rubasan ini saya kira sudah saling mengetahui. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat